Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amzida Channel yang dimuliakan Allah, semoga kita dan keluarga senantiasa berada dalam perlindungannya dan diberi kemudahan dalam segala urusan. Amin. Sihir, yang dalam bahasa kita dikenal sebagai santet, tenung atau guna-guna, adalah suatu kenyataan yang tidak dapat diabaikan. Nabi Muhammad SAW pernah menjadi korban sihir yang dilakukan oleh seorang Yahudi bernama Labid bin A'sam yang menggunakan media rambut Nabi Muhammad sebagai ikatan sihir. Sebagai respon, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Falaq dan An-Nas untuk melindungi Nabi dari gangguan tersebut. Dalam Al-Quran, Allah juga menjelaskan tentang sihir dalam beberapa ayat. Sihir memiliki berbagai bentuk, seperti sihir yang menghancurkan rumah tangga, menyebabkan sakit, membuat orang gila, hingga yang berakibat fatal. Semua bentuk sihir ini merupakan perbuatan yang tercela. Namun tidak semua orang dapat disihir. Ada individu-individu tertentu yang memiliki kekuatan pertahanan yang kuat, sehingga kebal terhadap sihir, bahkan sihir yang paling kuat sekalipun. Berikut adalah 6 orang yang menurut pengakuan mantan pelakunya tidak dapat disihir. Pertama, orang yang selalu berwudu. Orang yang sering berwudu memancarkan cahaya yang mampu menyilaukan tukang sihir, sehingga mengganggu konsentrasi mereka. Hal ini sejalan dengan keterangan bahwa wudu adalah cahaya, dan umat Nabi Muhammad SAW akan dikenali di hari kiamat melalui cahaya bekas wudhunya. Kedua, orang yang istiqomah dalam melaksanakan sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh. Mereka yang rutin melaksanakan sholat sunnah sebelum melaksanakan sholat subuh tidak akan pernah terkena sihir. Jin atau setan yang dikirim untuk menyerang hanya bisa mendengar suara mereka, tetapi tidak bisa melihat atau menyerang. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Rosailul Hajah juga menjelaskan bahwa sholat 2 rakaat fajar dengan membaca surat Alam Nashrah di rakaat pertamanya dan surat Al-Fil di rakaat keduanya memberikan perlindungan dari musuh, baik yang nampak dan yang tidak nampak. Ketiga, orang yang membaca tajuz zikri atau mahkota zikir, yaitu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 100 kali di pagi hari. Zikir ini diakui memiliki keampuhan oleh banyak mantan dukun sihir. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapapun yang membaca zikir tajuz zikri sebanyak 100 kali dalam sehari, maka ia memperoleh pahala yang setara dengan memerdekakan 10 budak, dan dicatatkan baginya 100 kebaikan, dihapus darinya 100 keburukan, serta kalimat tersebut baginya merupakan penangkal dari gangguan-gangguan setan sepanjang siang hari itu. Dan tiada seorang pun melakukan amal yang lebih baik dari apa yang dikerjakannya, kecuali hanya seseorang yang juga membaca tajuz zikri dengan jumlah yang lebih banyak darinya. Keempat, orang yang banyak melakukan hubungan intim. Tentu saja ini dilakukan sesuai dengan ketentuan agama. Sebuah keyakinan menyebutkan bahwa pengeluaran sperma dapat memperkuat jiwa dan fisik serta meningkatkan kekebalan tubuh terhadap sihir. Kelima, orang yang memiliki hati yang gembira. Mereka yang selalu ceria, tenang, dan sehat lebih sulit terkena sihir dibandingkan dengan mereka yang selalu murung atau sedih. Pantas saja Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa kepada kita, Allahumma a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan. Keenam, orang yang membaca surat Al-Baqarah setidaknya sekali dalam seminggu. Ini sama dengan keterangan hadis riwayat Imam Muslim yang artinya, bacalah surat Al-Baqarah karena membacanya adalah keberkahan, meninggalkannya suatu kerugian, dan dukun-dukun sihir tidak mampu mendekatinya. Kehebatan surat Al-Baqarah sangat luar biasa dalam mengusir setan,
dan sebagai wasilah penyembuhan semua penyakit, baik penyakit medis maupun non-medis, seperti terkena sihir, hasad, kerasukan. Dalam hadis Sahih Ibnu Hibban dijelaskan yang artinya setiap sesuatu mempunyai punuh atau punca, sedangkan punuh Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Barang siapa membacanya di dalam rumah pada malam hari, maka setan tidak akan bisa ke dalam rumah itu selama 3 malam. Maka mengikuti hadis ini, sebaiknya rumah kita dibacakan surat Al-Baqarah minimal 1 kali dalam 3 hari, sehingga rumah kita menjadi rumah yang penuh keberkahan, kedamaian, dan bebas dari gangguan-gangguan setan dan barang-barang gaib lainnya. Dalam membaca surat Al-Baqarah tidak perlu hatam sekaligus, Anda bisa membacanya secara bertahap, sehingga lebih ringan bagi yang memiliki banyak aktivitas. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberi kita semua perlindungan dari segala bentuk sihir dan gangguan.